Video kegiatan Program Dana Padanan tahun 25 judul Produksi Benih dan Produksi Kentang Industri di Dataran Medium. Tim Profesor Dr. Jajang Somon Hamdani, Dr. Ahmad Budiarto, Profesor Dr. Ane Nuraini. Universitas Pajajaran dengan mitra PT Horti Agromakro Garut. Kegiatan pelaksanaan dimulai dengan penerimaan dan penjelasan kepada para mahasiswa yang ikut magang, terdiri dari mahasiswa S1, S2, dan S3. Selanjutnya, kegiatan lapangan diawali dengan persiapan benih terlebih dahulu dengan cara menyeleksi, memilih varietas-varietas benih kentang yang akan digunakan dan membagi menjadi 3 ukuran L, M, dan S. Selanjutnya, kegiatan di lapangan meliputi kegiatan pembukaan lahan, pembuatan guludan, pemberian bahan organik, dan selanjutnya penutupan guludan dengan mulsa, dan setelah itu dilakukan penanaman. Setelah penanaman selesai, maka kegiatan berikutnya adalah pemeliharaan tanaman yang meliputi penyiraman, pengelihan hama penyakit, dan pemupukan susulan. Dan kegiatan selanjutnya adalah aplikasi retadan yang sudah merupakan SOV ya, yang digunakan pada kaji terap pada program dana padanan ini, yaitu dengan cara pemberian retadan prohexadion dan paclobutrazol dengan mengikuti SOP, yaitu di aplikasi mulai dari umur 35 hari setelah tanam, di mana diberikan terlebih dahulu prohexadion. Selanjutnya pada umur 45 hari setelah tanam, maka diberikan paclobutrazol, dan 55 hari setelah tanam juga diberikan paclobutrazol. Kegiatan pengamatan destruksi pada kaji terap peningkatan produksi kentang industri di dataran medium dan kaji terap peningkatan kualitas hasil kentang industri, 3 varietas kentang industri di dataran medium. Jadi ini berdasarkan pengamatan pertumbuhan tinggi tanaman menunjukkan bahwa ini terjadi perbedaan yang signifikan ya. Signifikan bahwa dengan aplikasi retardan ini menunjukkan pertumbuhan yang pendek gitu ya. Jadi menghambat pertumbuhan. Ini bisa dilihat bahwa ini rata-rata pertumbuhan hanya sejengkal saja untuk aplikasi paclobutrazol. Jadi pendek. Dan untuk prohexadion relatif lebih agak tinggi dari paclobutrazol, jadi penekanannya tidak seberat paclobutrazol. Prohexadion kira-kira 40 cm ini, 35 sampai 40 cm lah, 2 jengkal. Dan sedangkan pada kontrol yang tanpa retardan ini menunjukkan bahwa tanaman kentang pada umur 60 hari setelah tanam ini bisa sampai 80 cm. Jadi pertumbuhan yang normal. Nah, tapi kita bisa lihat bagaimana hasil ubinya. Yang 20 cm yang pakai paclobutrazol ini lihat cukup banyak. Dan sedangkan ini adalah yang pakai prohexadion cukup banyak juga dan besar-besar. Dan yang menggunakan tanpa menggunakan retardan atau kontrol ini pertumbuhan tanamannya tinggi. Nih, tanamannya tinggi tetapi hasil ubinya sedikit. Nah, ini menunjukkan bahwa aplikasi retardan ini memberikan pengaruh yang signifikan pada penekanan pertumbuhan tanaman, tapi tidak mengurangi pada hasil, bahkan kecenderungan meningkatkan hasil. Nanti kita bisa lihat. Nah, ini adalah kegiatan kaji terap olahan kentang industri. Pengolahannya. Jadi ini untuk yang kultivar Venturi pada umur 80 sudah kita coba pendahuluan untuk melakukan pengolahan ya. Nah, ini dari sini
pengolahan ini akan dilakukan menjadi 3 pengolahan. Jadi yang pertama, kentang yang berukuran lebih besar dari 9,5 cm adalah untuk kentang goreng. Ukuran yang antara 9 sampai 4,5 untuk keripik kentang, dan di bawah 4,5 ini adalah untuk Mustofa. Jadi dibagi 3 kriteria. Jadi sehingga produksi kentang ini semuanya bisa dimanfaatkan ya. Jadi untuk yang kecil-kecil sekali ini digunakan untuk Mustofa, yang sedang untuk keripik, dan yang besar untuk kentang industri. Dan ini proses pengolahan ya. Proses pengolahan ini dimulai dari sortasi, setelah itu penimbangan, setelah penimbangan pembagian ya, sortasi penimbangan, terus dilakukan pengupasan, terus dilakukan pencucian, setelah pencucian baru pengirisan ya, pengirisan, dan setelah itu dilakukan penggorengan. Setelah dilakukan penggorengan, maka kita bisa melihat ini rendemen ya. Ini dari rendemen untuk kentang goreng, rendemennya ini dari sampel yang kita gunakan, yang kita ambil, ini bisa menghasilkan 66% rendemen. Sedangkan untuk keripik kentang ini menghasilkan rendemen 26,5%. Sedangkan untuk Mustofa menghasilkan 25,1%. Hal ini menunjukkan bahwa ini pada uji pendahuluan ini sudah menunjukkan bahwa kentang industri ini sudah sesuai dengan target, sesuai dengan hasil yang biasa dicapai di dataran tinggi. Ini bahkan untuk kentang untuk keripik kentang itu bisa lebih dari 66%. Ya, biasanya 60% saja. Sedangkan untuk keripik kentang itu bisa mencapai 26,5%, dari target hanya 25. Cuma Mustofa ini sesuai dengan target, yaitu 25,1%.